Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberi lindungan oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk hidayah oleh Allah Ta'ala, dan dimudahkan segala aktivitas yang kita kerjakan, yang semata-mata kita kerjakan lillahi Ta'ala. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat ini saya akan memberikan beberapa saudara-saudara kita yang terkena berbagai macam penyakit. Diperhatikan bagaimana saya menganalisa, bagaimana saya akan memberikan nasihat, dan insya Allah saya akan memberikan solusi, termasuk sebagian doa. Ya, nanti kalau doanya dipotong, tidak usah bingung. Mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sangat bermanfaat, yang bisa kita kerjakan di rumah masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa yang bisa saya bantu? Monggo. Terima kasih waktunya Pak. Ya. Ini begini Pak, pertama saya silaturahim dengan Bapak, yang kedua saya minta tolong dengan hormat sama Bapak bahwa anak saya itu menderita sakit dan gangguan yang tidak Seperti kesurupan, seperti itu. setiap hari ini biasanya aku menangis, takut. Menangis, takut, oke. Bergaya-gaya seperti ular. Kayak ular, oke. Yang bentuk harimau. Terus kera, monyet. Begitu ngajak silat dengan Silat. Iya. Ngajak silat. Iya. Emang pernah ikut perguruan dulu? Iya. Oh, ikut perguruan, ya wajar lah ya. Terus begini Pak ya. Memang ketika saya menghubungi di sini, itu kan sekitar 2 bulan yang 2 bulan yang lalu ya. Ya, berhubung di waktu 2 bulan itu waktunya itu kan agak panjang. Saya sudah nggak betah untuk menahan gerakan reaksinya setiap hari, siang dan malam Pak. Sehingga ada teman yang memberi solusi, katanya dibawa ke temannya. Nah, sekali itu saya bawa ke sana itu tambah. Bukan saya bawa ke sana dulu, katanya ditransfer ilmu dan sebagainya. Begitulah, itu malah saya itu bingung. Akhirnya kalau memang dia yang menanti di sini ya agak lama, maka saya bawa ke sana sekali. Di sana itu reaksi yang wah luar biasa. Dan saya tambah bingung, akhirnya saya bawa pulang lagi. Malah kesurupan, malah nggak karu-karuan. Oke, ya. Terus saya bawa pulang lagi. Terus kemarin itu ada teman juga, ya kenalannya si anak saya ini. Mbak siapa sih namanya? Belum tahu saya. Ria. Mbak Ria ya, saya panggil Mbak Ria ya. Terus gimana Pak? Itu ya ke rumah saya, memang diajak ke rumah saya. Itu dipijat-pijat saya sampai kasihan Pak. Yang di dalamnya itu disuruh keluar. Katanya disuruh keluar. Kosong Pak. Kosong semua. Iya. Katanya enggak. Saya ini ingin keluar tapi nggak bisa, katanya. Setiap hari itu kalau ada reaksi itu saya itu terikat, diikat. Oh ya, mimpi diikat. Siap. Nanti tak bantu ya. Tolong Pak. Insya Allah kita minta tolong memang kepada Allah ya. Memang saya mencoba untuk memberikan gambaran biar Mbak Ria juga paham, kemudian jin yang di dalam tubuh itu ya paham. Barangkali jin yang di tubuh ini bisa diajak ngobrol baik-baik, kan lebih enak ya. Saya mencoba, kemudian yang ilmu-ilmu kalau memang Mbak Ria nanti mau ikhlas, ridho, saya lepasin karena nggak ada manfaatnya. Yang lebih manfaat itu kan ilmu agama sebenarnya ya. Pertolongan, keselamatan itu dari Allah. Walaupun ikhtiarnya punya ilmu ya, tetapi kita fokus pada Allah Ta'ala, iman kita kuatkan, amal soleh kita kerjakan terus menerus, insya Allah pasti dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin ya. Sekarang saya mau tanya sama Mbak Ria. Mbak Ria sakit seperti ini sudah berapa bulan? 2
bulan. 2 bulan ini? Enggak, masa 2 bulan ini? Hampir 2 bulan ya. Dulu sih pernah. Oh, oke. Dulu pernah. Pernah berapa bulan? 3 tahun ya. Oh, 3 tahun. Dulu pernah 3 tahun yang lalu pernah, tapi katanya kok seakan-akan dia sembuh gitu loh, Pak. Yang 3 tahun. Yang 3 tahun dulu tidak lama. Katanya Tidak itu lama. dapat kiriman dari Tidak lama. Oh, gitu. Oke. Nanti kita korek ya. Berarti Mbak Ria ini pernah nikah sudah. Kedua kalinya ini. Oke. Mbak Ria ingin sembuh? Ingin ya. Saya bantu nanti doakan kepada Allah ya, tapi saya mau ngorek dulu. Mbak Ria santai, yang dirasakan Mbak Ria itu apa? Sejak sakit itu apa? Ada yang ngomong di sini, ngomongnya apa? Ngomongnya apa saja, Mbak? Semerawut di sini. Semerawut, kalimat ya, yang di sini dulu nje, santai aja nje. Kalimat yang sering didengar Mbak Ria di sini itu apa? Karena dengan saya tahu kalimat ini, mudah-mudahan saya diizinkan bisa menganalisa yang di dalam tubuhnya Mbak Ria itu apa. Paham, J? Oke, Mbak Ria. Yang ngomong di sini apa saja? Kasih saya contoh. Semua, Pak. Ada yang baik, ada yang jelek. Iya, ya. Yang baik ngomong apa, yang jelek ngomong. Astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullah. Kalau yang Terus? jelek itu ya semerawut semua. Semerawut yang itu jelek. gimana? Ya ada. Oh, iya, iya. Nggak apa-apa. Pokoknya kalimat yang tidak pantas diucapkan. Itu maksudnya ya. Saya akan satu-satu mendesain analisa saya. Jadi nomor 1, emosionalnya Mbak Ria memang kebablasan. Terlalu tinggi. Paham, J? Kadang berani dengan jenengan, sama ibunya barangkali lebih banyak sama ibu kayaknya. Banyak sama siapa? Berani sama ayah. Berani sama ayah apa ibu? Kedua-duanya, Pak. Saya pembangkang. Saya pembangkang, Pak. Saya. Ya. Pembangkang, kalau disuruh jarang mau, betul? Saya anak durhaka. Ini Mbak Ria bukan ini? Semuanya yang masuk di sini. Ini Mbak Ria bukan yang ngomong begini? Mbak Ria kalau saya. Oh ya, oke. Jadi memang dari sifat-sifat yang membangkang tadi Mbak Ria cerita, itu sebenarnya anak buah Dajjal sudah masuk. Tinggal itu nanti anak buah Dajjal itu akan memegang siapa yang mau dipegang di tubuhnya Mbak Ria. Termasuk dipegang itu adalah emosionalnya Mbak Ria, itu dipegang pasti. Sehingga kadang-kadang meledak, kadang ini, nah seperti Ini harimaunya. nah, ya nanti tak keluarin ya. Mau? Mau. Babi ngepet. Babi ngepet. Ini keras sakti. Semuanya masuk, Pak Ustadz, semuanya masuk. Saya Wiwi Gombel, ya benar Ibu. Ada bacanya juga Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak, Pak. Enggak. Sampaikan. Jadi gini, satu hal yang seperti itu selain emosional, ada yang Mbak Ria ini sering lakukan, tapi kadang Mbak Ria nggak sadar, tapi bapak sama ibu sadar, melamun. Nah, Mbak Ria ini pelamun. Nah, melamun inilah masuknya wewe lah macem-macem. Jadi ini yang saya amati emosional, kemudian melamun. Nah, pada saat Mbak Ria itu jengkel tapi melamun, nah harimau ini yang kuat. Kalau Mbak Ria itu debat, habis debat kemudian melamun, monyetnya yang kuat. Jadi monyet ini memang pintar debat dia. Jadi termasuk agak emosional, agak cerewet itu monyet. Sekarang niat. Satu kita lepas satu-satu, tapi dengan niat dulu, Nje. Mbak Ria mau dengan niat dulu. Nanti habis itu nanti doa ya. Mbak Ria mulai hari ini, maukah Mbak Ria sering meminta maaf sama bapak, sama ibu, dan tobat kepada Allah Ta'ala jika dulu termasuk agak sulit dinasehatin. Mbak Ria mau minta maaf sama bapak ibu, terus tobat kepada Allah Ta'ala, mau, Nje? Setelah sholat, monggo, terus minta maaf sama bapak, Pak, jika selama ini Ria sering bantah, bangkang ya Mbak Ria yang tadi cerita nggak apa-apa, pegang tangan bapak aja, pegang aja. Jika itu dosa di hadapan Allah, hari ini aku putrimu Ria meminta maaf sama bapak, lillahi ta'ala, maafin Ria ya Pak. Nah, seperti itu, mau ya.
nanti sama ibu juga sama. Insya Allah mau ya, ikhlas. Belajar untuk jadi seorang wanita yang solehah, mau. Amin ya, mau ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar untuk tidak melamun. Harus belajar. Cara belajarnya gimana? Bisa dengan baca Quran, kan bisa baca Quran. Bisa kemudian diskusi, bentukannya diskusi, baca Quran, diskusi, atau zikrullah. Zikrullah jangan yang aneh-aneh. Bertasbih itu baik. Muji Allah boleh. Hati kalau bertasbih sambil muji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh, silahkan. Dalam ngisi kosong, jangan ngalamun. Kemudian jangan agresif, jangan emosional juga. Karena emosional itu gampang dipengaruhi oleh jin. Insya Allah seperti itu, yang belajar. Kemudian ya itu tadi, belajar untuk ngerem bicara, itu harus belajar, Mbak. Karena kalau itu terus sering ngomong, ini kan memang sejak dulu Mbak Ria kan memang doyan ngomong. Ya, ini juga akhirnya jin itu menguasai di daerah mulut dan macam-macam dan sebagainya. Nah, ini nanti akan saya bantu. Mudah-mudahan bisa cepat sembuhnya. Tapi Mbak Ria, kuncinya begini Pak, Bu, Mbak Ria. Insya Allah itu yang seperti ini bisa cepat sembuhnya kalau Mbak Ria itu betul-betul berubah. Berubah apa? Jangan emosional lagi. Itu harus nomor satu. Kemudian jangan sering melamun. Kalau saya amati ini, kuncinya jin ini karena memang hobinya melamun. Nah, selama melamun ini terus-menerus, ya sama seperti yang sering kesini, sering nyun sewu, sering lali jiwa, itu ya awalnya itu, Mbak. Awalnya melamunnya kuat. Nah, Mbak Ria jangan ya, belajar sekarang. Karena melamun ini yang menjadi tolak utama jin itu bisa menguasai kesadarannya Mbak Ria. Kesadaran di sini. Makanya jangan melamun. Itu seperti itu. Kemudian semua ilmu, semua pengobatan saya akan bantu mendoakan kepada Allah agar Mbak Ria ilmu yang di dalam itu nanti dikeluarkan sama Allah Ta'ala. Insya Allah. Siap. Ingat. 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 Ini agak ngelamun Pak Ustadz. Sambil apa? Soalnya pikirannya sudah nggak fokus. Lah ya itu karena dulu senengane ngalamun. Tinggal jenengan bilang, insya Allah saya akan belajar untuk tidak mudah ngalamun lillahi ta'ala. Seperti itu. Iya, itu harus niat kan, dan niat itu yang nanti menguasai di telinga, mata, otak depan, otak belakang, batang otak, memori, itu nanti jinnya mulai keluar. Niat yang benar sebenarnya. Bukan masalah Mbak Ria tidak fokus ya, saya lihat memang Mbak Ria nggak akan fokus, mong ini 50% lebih ini dikuasai sama jin. Jadi saya hafal seperti ini. Kalau bilang itu tubuhnya itu terbagi dua. Kalau kayak lagu aja. Terus yang satu itu kosong, yang satu itu dikuasai betul. Ya sebenarnya intinya melamunnya itu yang kuat sehingga mudah dikuasai. Yang penting tidak boleh. Jadi istilahnya kesadarannya itu 50% lebih ini dikuasai oleh jin. Jadi kalau mau ngomong sama Mbak Ria saya harus tanya, ini Mbak Ria bukan? Karena saya tahu ini Mbak Ria itu sama jin on off terus. Makanya Mbak Ria nomor satu melamunnya nanti dihilangkan, atau suuzonnya belajar dihilangkan. Suuzon dengan siapapun termasuk dengan mantan harus dihilangkan mulai hari ini. Karena kalau nggak dihilangkan, suuzon itu akan narik jin baru lagi. Paham? Jadi betul-betul belajar untuk tidak. Nah, nanti rekaman doa ini nanti Mbak Ria bisa belajar, didengarkan nanti sama bapak sama ibu biar diterangkan. Oh emang nggak boleh ini dong, nggak boleh, dan Mbak Ria harus belajar beneran. Karena untuk nguras semua jin yang ada dalam tubuh itu betul-betul niat bahwa saya belajar menjadi seorang wanita, istri, anak, ibu yang solehah di hadapan Allah. Nah solehah ini memang perlu perjuangan, paham ya? Jadi ini saya berikan biar Mbak Ria itu, oh gitu ya, insya Allah seperti itu. Sekarang Mbak Ria, saya mau ngomong sama jinnya. Mbak Ria biarin aja ya, ikutin aja. Saya mau ngomong sama dia nanti.
Saya panggil satu persatu, tidak apa-apa Mbak Ria ikutin dia biar ngomong. Ya, santai aja. Harimau, muncul kamu. Ya. Oke, kamu punya nama enggak? Enggak. Enggak punya. Kamu harimau dari mana? Dari Modo. Modo, oke. Kamu mau saya bantu saya keluarin? Iya. Kenapa kamu nurut sama saya? Karena hanya Pak Ustadz yang bisa mengeluarkan. Emang orang lain nggak bisa? Biarpun Mbak Ria itu astagfirullahaladzim atau Al-Fatihah atau apa, saya kembali lagi Pak Ustadz. Oke, berarti nanti yang ngirim kamu harus dicewer gitu maksudnya ya? Dimusnahkan mungkin, astagfirullahaladzim. Oke, ya sekarang monyetnya, monyet. Saya takut sama Pak Ustadz. Kenapa nyet? Gak berani Pak Ustadz. Gak apa-apa. Monyet, kamu masuk dari mana? Dari Kidul. Saya bantu keluarkan mau? Kodamnya gimana ini? Enggak apa-apa. Ularnya dari Mbak Iya Suti. sabar, ini ular. Ya. Ular, kamu itu nggak punya adab. Saya itu baru ngomong sama monyet, kamu keluar. Saya nyerobos Pak Ustadz. Saya takut, saya ingin dan cepat keluar. Tolong saya Pak Ustadz, saya kebakar terus bedino. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, biarin aja, tidak apa-apa Mbak Ria. Oke, mau saya keluarin ular? Mau. Ya sudah, nanti jangan ganggu Mbak Ria ya. Sekarang ular kamu nanti mau keluar lewat mana? Nanti saya buka deh. Saya keluarin yang ngunci-ngunci saya keluarin. Mau keluar lewat mana ular? Nah, lewat mana? Oh, mata. Oh, terserah kamu mau lewat mata, lewat mana? Semuanya semuanya dari mata Pak Ustadz. Dari mata. Oke, monyet, monyet. Saya mau tanya, monyet. Kamu mau keluar lewat mana? Entah. Mata? Mata. Nggak apa-apa, terus saja Mbak Ria, biarin aja, karena saya biar mau ngomong, mau kejujuran. Monyet mau lewat mata juga? Iya. Oke, terus harimau mau lewat mata keluar, mau lewat mana keluarnya? Bingung Pak Ustadz, teman saya itu terbagi jadi dua, itu bingung Pak Ustadz. Oh, berarti kamu ilmunya Mbak Ria? Iya Pak Ustadz, saya dari Ya sudah, nanti saya keluarin. Kamu nanti kawinin, nanti mantra kawinnya saya hancurin ya. Iya. Mau? Mau. Tahu gitu ya sudah. Mau keluar lewat mana nanti kalau udah dihancurin mantra pengunci? Dari bawah. Mana nggak apa-apa. Sini. Organ kewanitaan. Iya Pak Ustadz. Oke, harimau nanti siap-siap ya, harimau, ular, kera. Terus ada lagi babi ngepet itu, katanya babi ngepet itu ngapain babi masuk situ? Ngapain kamu masuk situ? Nggak tahu Pak Ustadz saya. Kamu nggak tahu? Ini Mbak Ria, saya nggak tahu Pak Ustadz. Saya tak ngomong sama babinya. Ya, babi ngepet, biarin Mbak. Kamu masuk ke Mbak Ria ngapain? Jagain. Oh, kamu dari ilmunya berarti? Dari Gunung Kidul. Ya, ya. Mau dikeluarin nggak? Mau Pak Ustadz. Lewat mana? Lewat mana? Oh, lewat telinga. Oh, lewat telinga. Oh ya. Ya, siap-siap ya Bi. Siap-siap ya Bi, babi. Siap-siap ya. Siap semua. Ya, oke. Kuntilanak Pak Ustadz. Oh iya, iya, iya. Ada pocong Pak Ustadz. Ah ya, kuntilanak. Semuanya ada semuanya. Di sini semua. Semrawut Pak Ustadz. Hah? Semrawut. Semrawut ya, nggak apa-apa. Mau dikeluarin semua? Iya, semuanya saja Pak Ustadz. Siap, pocong mau keluar lewat mana? Jin ifritnya. Aduh, semuanya Pak Ustadz, semuanya ada kode, ada semua ngumpul di sini. Di kaki? Iya. Iya, iya nanti saya bantu ya. Oke. Ada yang nyebut kerajaan jin. Di sini ada kerajaan jin. Pak Ustadz. Iya. Kerajaan jin mana itu? Nggak tahu saya Pak Ustadz. Ya sudah, kerajaan jin yang di tubuhnya Mbak Ria ikut keluar ya. Oke Pak Ustadz. Oh ya, oh, manut semua ini gimana nih? Siap Kita ya? Islam. Hah? Islam semua. Apanya yang Islam? Tuh Pak Ustadz. Mungkin karena saya sering mengaminkan doanya Pak Ustadz. Iya, kalau ngaminin belum tentu jinnya Islam, belum tentu. Ya, kalau jin Islam nggak mau. Sekali jinnya nurut ini karena sering ngaminin Mbak Ria sih ya. Jadi jinnya paham.
Kok nggak ngeyel sih di sini, Pak? Nggak tahu ya. Nah, kan silat-silat. Lah ini malah nggak ada, gimana Pak? Ada baru ya pencak silat ya. Ya kalau di rumah beraninya sama ayah. Kalau Pak Ustadz saya nggak berani, tapi kalau sama ayahnya saya berani. Pak Ustadz, ya Allah, ini gimana ini Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Saya itu pernah loh Pak Ustadz, Allah itu tanpa sengaja itu menggunakan kaki sini tendangan. Oh, tendangan. Sininya ayah. Oh iya. Enggak, itu perasaannya. Oh, perasaannya. Ya ampun. Dah Mbak Ria, aminkan doa saya, udah paham ya? Monggo Bapak Ibu ikut ngaminin Mbak Ria, aminkan doa saya. Ya, tangannya boleh Bapak Ibu, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Ria, memohon kepadamu ya Allah, putri dari Bapak Suyati. Mbak Ria, Pak Suyati sebagai ayahnya Mbak Ria dan ibunya Mbak Ria memohon amat sangat kepadamu ya Allah, agar Mbak Ria yang sakit kurang lebih yang kuat 2 bulan ini dan juga sudah diawali dari 3 tahun dulu ya Allah, dimohonkan agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika sakitnya Mbak Ria tersebut dari kesurupannya, dari jiwanya yang menyatu dengan jin dan dikuasai jin, jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Ria ya Allah, yaitu mudah tersinggung, emosional, marah, baik yang dikeluarkan maupun yang disimpan, egois dan juga suuzon ya Allah. Dan juga Mbak Ria yang merasa sangat kuat sekali berdosa tapi tidak tahu caranya ya Allah, yang itu ada dalam hati dan pikirannya Mbak Ria ya Allah. Aku memohon kepadamu, ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Mbak Ria, ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Mbak Ria ya Allah, khususnya dilakukan pada ayahnya dan juga pada ibunya. Ampuni dosa-dosa besar Mbak Ria yang dilakukan pada ayahnya dan ibunya tersebut ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu, ampuni pula ya Allah dosa Mbak Ria, yaitu dosa musyrik, melakukan kesyirikan. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, semua jin yang masuk ke dalam tubuh Mbak Ria, yang menguasai keseimbangannya Mbak Ria, menguasai kesadarannya Mbak Ria, menguasai motoriknya Mbak Ria, menguasai pikirannya Mbak Ria, menguasai memorinya Mbak Ria, menguasai batang otaknya Mbak Ria, dan menguasai alam bawah sadarnya Mbak Ria. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau lepaskan mereka dari dalam tubuhnya Mbak Ria, dan khususnya di mana Mbak Ria yang melamun yang amat sangat kuat sejak kecilnya, sejak akhir baliknya hingga saat ini, dan juga melamun tersebut dikuatkan dari kesalahan-kesalahan ibundanya dulu ya Allah. Pada saat ibundanya sebelum Mbak Ria ada dalam kandungan, ibundanya ada persoalan khususnya dengan suaminya, dan ibundanya bingung ya Allah, dan akhirnya melamun ya Allah, akhirnya melamun dan akhirnya melamun terus-menerus, dan akhirnya Engkau berikan ujian kepada Mbak Ria, sehingga Mbak Ria melamunnya amat sangat kuat, sehingga banyak menjadikan masuknya jin, masuknya ifrit, dan khususnya dajjal yang menguasai lamunannya Mbak Ria. Aku mohon padamu, lepaskan jin dan ifritnya ya Allah, dari melamunnya, dari egoisnya, dari suuzonnya, dari tersinggungnya, dari emosi, dari marahnya, dari kaku hati dan kaku fikirnya ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, jika diberi masukan Mbak Ria senantiasa jengkel, marah walaupun diam,
Ampuni dosa-dosa Mbak Ria, ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mbak Ria, ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mbak Ria. Lepaskan jin dan ifritnya. Jika jin dan ifrit tersebut dikuasai oleh anak buah Dajjal, ya Allah, baik yang ada dalam hatinya Mbak Ria, baik yang ada di dalam kepalanya Mbak Ria, maupun anak buah Dajjal yang di atas tubuhnya Mbak Ria, aku memohon kepadamu, hancurkan anak buah Dajjal tersebut dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Lepaskan seluruh jin dan ifrit yang masuk melalui perbuatan yang tidak baiknya Mbak Ria, yang melanggar firman-firman-Mu dalam Quran, sunnah Rasul dan hadis Nabi-Mu, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Ria ada ilmu yang dikunci dengan mantra yang disatukan, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar ilmu-ilmu yang disatukan dengan mantra yang diijab kabulkan dengan Mbak Ria, aku mohon kepadamu, ya Allah, hancurkan mantra-mantra ilmu tersebut yang ada di dadanya Mbak Ria, yang ada di hatinya Mbak Ria, yang ada di kepalanya Mbak Ria. Hancurkan mantra-mantra ilmu, ya Allah, dan keluarkan seluruh ilmu-ilmu di mana Mbak Ria tidak ridho dan ayahnya Mbak Ria tidak ridho ilmu tersebut ada dalam tubuhnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Ria, ya Allah, banyak sekali jin yang masuk karena melamunnya Mbak Ria. Ada harimau, ada ular, ada pocong, ada monyet, ada kuntilanak, ada kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Ria. Mbak Ria tidak ridho. Keluarkan mereka, ya Allah, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Jika di antara mereka ada yang membangkang, aku mohon padamu, hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika di dalam tubuhnya Mbak Ria banyak sekali mantra-mantra pengobatan, ilmu-ilmu musyrik pengobatan, ya Allah, yang dibaca-bacakan, dimasukkan dalam tubuhnya Mbak Ria, mantra yang dibacakan, mantra yang disentuhkan di tubuhnya Mbak Ria, hancurkan mantra-mantra dari ilmu-ilmu musyrik, dari pengobatan-pengobatan musyrik, ya Allah, yang ada dalam tubuhnya Mbak Ria. Hancurkan pula amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang mengunci tubuhnya Mbak Ria dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Dan hancurkan pula anak buah Dajjal yang mengunci dari sesuatu kemusyrikan. Hancurkan anak buah Dajjal yang mengunci ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Ria. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu, jika di dalam tubuhnya Mbak Ria ada sihir, telus santet dan guna-guna yang dimasukkan ke dalam kepalanya Mbak Ria melalui ubun-ubun, telinga, mata, mulut, tengkuk, punggung, tangan, serta kakinya Mbak Ria, dan juga dimasukkan melalui organ kewanitaannya Mbak Ria, dan ilmu-ilmu, ya Allah, yang tidak baik, ya ilmu sihir yang tidak baik yang dipergunakan untuk merusak Mbak Ria, merusak masa depan. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir tersebut dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, mohon padamu, berikanlah kesembuhan pada Mbak Ria dengan cepat, ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan Engkau berikan kesembuhan pada Mbak Ria dengan cepat, bisa meningkatkan iman, ketakwaan Mbak Ria dan keluarganya kepadamu, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Agak reda. Iya, makanya jangan ngumpat. Paham toh sekarang? Jadi Mbak Ria itu begini, Pak. Yang begini nih, gini ceritanya. Jadi Mbak Ria itu suudzon dengan dirinya, suudzon dengan keadaannya,
Suuzon dia masuk neraka, takut. Nah ini mempengaruhi jin yang masuknya ini lebih bukan seperti kesurupan biasa, tapi dia masuk ke motorik sama batang otak itu dikuasai benar. Nah ini pada proses saya keluarkan atas izin Allah. Memang ini butuh waktu karena ini sifatnya Mbak Lia yang tidak baik sebenarnya. Paham Ji? Ini sifatnya Mbak Lia yang tidak baik. Nah ini butuh waktu. Kalau masalah ilmu ringan. Bisa aja hari ini selesai. Tapi kalau masalah sifatnya Mbak Lia, dia butuh waktu. Nah ini jinnya itu keluarnya begini, terus. Nah nanti biar Allah nanti yang menyelesaikan kapan selesainya. Makanya kata saya tadi saya sampai sekarang saya lihat yang saya amati melamun sama pikirannya yang terlalu dalam, yang merasa disakiti, merasa ini, nah seperti itu. Nanti kalau Mbak Lia udah mulai paham kan, mulai belajar, oh ya saya tidak boleh seperti itu, saya tidak boleh seperti itu. Insya Allah itu nanti akan menjadi perubahan. Ya, terima kasih semua. Sama-sama Pak Gianto. Pak Gianto nih. Suyati. Pak Suyati kok jadi Pak Gianto toh? Alhamdulillah.